Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammadir Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tema khutbah khatib pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki balik berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mati, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan, balhum adall, bahkan lebih hina daripada hewan. Hati itu mesti hidup, menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkurullah walladzi yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya hewan juga berbicara, hewan juga bergerak. Orang yang hidup yang berpikir adalah orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang balik berakal tadi hatinya dihidupkan karena khatib menyampaikan kepadanya, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada haji? Wala rafatha, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual. Korupsi, makan haram, riba, ghibah, namimah, wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara itu tumbang, sampai masanya pengusahanya mati, sampai masanya yang menguasai itu tertidur. Tapi kau takut kepada dia. Siapa itu dia? La ta'khuzuhu sinatun, dia tidak pernah tidur. Wala naum, dia tidak mengantuk. Dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha melihat. Al-Basir, lagi maha mendengar. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di hadapan matamu. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang ada.
di tanganmu. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang engkau miliki. Lalu sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah khatib yang singkat ini yaitu selalulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita tenang di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. آمين آمين يا قضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.